Diikuti 7 kiai se-Jawa dan Madura. Ridho Hamdani sebagai Insinyur Soekarno. Toha Aziz Al-Fatah sebagai Muhammad Hatta. Muhammad Zufar Aska sebagai Jenderal Sudirman. Raditya Nur Rifai sebagai Bung Tomo. Senja Faisal Ar-Razak sebagai Sungkono. Galau Mahara sebagai Cha Ash'ari. Santriwan Madura. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Sejarah mencatat bahwa para ulama dan santri telah mewakafkan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia serta mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kiai, santri, dan masyarakat dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa untuk melawan para penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan tentang arti kemerdekaan, kedaulatan, dan kebinekaan bangsa Indonesia. Berikut kami tampilkan drama teatrikal Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, persembahan santri Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Sumpah Watan Tegal Rejo Magelang. Meskipun Indonesia sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, akan tetapi masih terjadi agresi militer di berbagai daerah. Ribuan tentara Inggris yang di dalamnya ada tentara Belanda mendarat di Jakarta, Medan, Surabaya, dan kota-kota besar lainnya. Bung Karno dan Bung Hatta melakukan upaya diplomatik untuk mendorong sekutu agar tidak mengotak-atik kemerdekaan Indonesia. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil. Bung Karno menghitung kalau terjadi peperangan secara matematis tidak akan mampu mengalahkan sekutu. Mengingat persenjataan mereka paling lengkap dan keahlian militer yang mumpuni, berbagai hambatan dan tantangan terus ada menyelimuti setiap rakyat Indonesia. Di tempat lain, sang proklamator Republik Indonesia, Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta merasa sangat prihatin atas terjadinya konflik juga penindasan kepada rakyat yang tak kunjung usai. Apa yang harus kita lakukan melihat kondisi rakyat yang seperti ini, Bung? Upaya diplomatik telah ditolak oleh sekutu. Lantas bagaimana selanjutnya? Hingga pada tanggal 19 September 1945 terjadi insiden perobekan bendera Belanda oleh seorang kader pemuda Ansor yang bernama Cha Ash'ari. Cha Ash'ari dengan berani dan gagahnya merobek warna biru sehingga tertinggal warna merah putih. Wahai saudara-saudaraku semua, bangkitlah lawan semua para penjajah. Kita bangsa yang merdeka, bangsa kita telah diinjak-injak oleh bangsa lain. Bangsa Indonesia adalah tanah air kita.
saran Jenderal Besar Sudirman, Presiden Soekarno diminta mengirim utusan khusus kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Hal tersebut memantik perhatian Insinyur Soekarno untuk mengirim utusan guna menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuannya untuk meminta fatwa jihad kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bu, melihat kondisi bangsa yang semakin memprihatinkan, mintalah saran kepada Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari atas peliknya kondisi saat ini. Baiklah, akan kukirimkan Sungkono dan Bung Tomo untuk menghadap Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Sungkono, Bung Tomo, kemarilah. Bagaimana, Bu? Pergilah kalian ke Jombang untuk menemui Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mintalah pendapat terkait kondisi bangsa saat ini. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, merupakan kiai karismatik berjuluk Hadratus Syekh yang berarti Maha Guru. Beliau akrab dikenal sebagai ahli ilmu agama, khususnya tafsir, hadis, dan fikih. Sungkono dan Bung Tomo menemui Mbah Hasyim. Mbah Yai, kami diutus Presiden untuk sowan panjenengan menanyakan langkah yang harus kita ambil dalam menghadapi polemik di negeri ini. Bangunlah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jika bangsa bersatu, maka akan memudah mengusir para penjajah. Dengan cara apa kita menyatukan bangsa ini, Mbah Yai? Katakanlah kepada seluruh rakyat bahwasanya membela tanah air hukumnya adalah fardu ain. Melalui fatwa tersebut pada tanggal 21 Oktober 1945, seluruh delegasi Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura berkumpul di kantor pusat Ansor di Surabaya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memimpin pertemuan tersebut, lalu dilanjutkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mbah Hasyim telah memberikan fatwa untuk mempersatukan rakyat dan berjihad melawan para penjajah. Hukumnya adalah fardu ain. Bagaimana jika kita persatukan rakyat dengan fatwa tersebut? Sepakat, sepakat, kami semua sepakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang dan menurut hasil istikharah para Kiai Nahdlatul Ulama, tanggal 22 Oktober 1945, pertemuan menghasilkan 3 rumusan penting yang kemudian dikenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa membela tanah air adalah jihad fi sabilillah. 3 resolusi jihad dari Mbah Hasyim Asy'ari berisi: berperang menolak dan melawan penjajah hukumnya adalah fardu ain yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata maupun tidak.
bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak tadi, kewajiban itu menjadi fardu kifayah yang cukup jika dikerjakan sebagian saja. Tak selang beberapa lama setelah resolusi jihad Nahdlatul Ulama dikumandangkan, dikabarkan bahwa tentara Inggris kembali menjajah Surabaya selama perang 3 hari pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945. Tentara Inggris merasa kewalahan menghadapi perlawanan arek-arek Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pada pagi harinya, tanggal 30 Oktober 1945. Akan tetapi, resolusi jihad tersebut sangat berperan dalam menyulut semangat rakyat Indonesia untuk terus berjuang membela tanah air. Dan kibaran semangat jihad fisabilillah membara hingga mengantarkan kemenangan dan persatuan rakyat Indonesia. Pertarungan antara pentolan sekutu melawan jagoan rakyat pun tidak terelakkan. Namun para pejuang dari rakyat Indonesia tidak pernah menyerah untuk membuat mundur para penjajah.